Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman batur-batur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, di mana pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang ke-8 ya, Al-Babus Tsamin, bab yang ke-8, fil muakkadi wa ghairihi, harusnya wa ghairihi ya, dalam membahas tentang fi'il muakkad dan yang ghairu muakkad. Yang qasimul fi'lu ila muakkadin wa ghairi muakkadin. Fi'il itu dilihat dari sisi penguatannya atau taukidnya itu terbagi menjadi dua. Ada namanya fi'il muakkad, ada namanya fi'il ghairu muakkad. Fal muakkadu, maka yang dinamakan fi'il muakkad itu adalah ma lahiqathu nunut taukidi, yaitu adalah yang melekat padanya itu nun taukid, saqilatan kanat au khafifatan. Apakah nun taukidnya itu saqilah yang ada tasdidnya, atau nun taukid khafifah yang nunnya itu sukun. Nahwu, contohnya adalah layus jananna walayakuna minas saghirin, surah Yusuf ayat ke-32. Layas junanna walayakuna minas saghirin, niscaya dia akan benar-benar dipenjara dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Nah, menjadi contoh di sini adalah fi'il mudhari yang sudah dilekatkan atau ditambahkan di akhirnya itu nun taukid, yaitu layus jananna. Nah, di sini ada nun taukid saqilah, walayakunan. Nah, ini adalah nun taukid khafifah. Nah, wa ghairul muakkadi, dan ada yang namanya fi'il ghairul muakkad ya. Apa itu fi'il ghairul muakkad? Malam tulhiqhu atau malam talhaqhu nahwu yusjanu wa yakunu, yaitu adalah fi'il yang tidak dilekatkan padanya atau yang tidak berakhiran nun taukid, baik itu nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah. Contohnya yusjanu, dipenjara, yakunu, menjadi. Itu. Selanjutnya, wal madhi la yuakkadu mutlaqan. Fi'il madi itu tidak ditaukidkan secara mutlak. Nah, jadi fi'il madi itu, semua fi'il madi itu tidak ditaukidkan. Ya, kenapa? Karena fi'il madi itu tidak memenuhi syarat untuk ditaukidkan. Itu. Wal amru, dan fi'il amr yajuzu taukiduhu mutlaqan, boleh ditaukidkan secara mutlak. Itu. Wa ammal mudhari'u, adapun fi'il mudhari ada kalanya wajib ditaukidkan ya. Fayajibu taukiduhu, maka wajib fi'il mudhari itu ditambahkan nun taukid atau ditaukidkan. Kapan dia wajib ditaukidkan? Iza kana jawaban liqasamin, apabila fi'il mudhari itu menjadi jawab bagi sumpah ya. Kalau ada kalimat sumpah kemudian yang menjadi jawabnya adalah fi'il mudhari itu, maka harus wajib ditaukidkan. Tapi harus ada syaratnya lagi, yaitu ghairu mafsulin min lamihi bifasilin, yang mana antara lam sumpahnya itu tidak ada pemisah ya. Lamnya itu tidak ada pemisah, lam takkidnya itu dengan suatu pemisah ya. Wakana musbatan gitu, dan fi'il mudhari itu juga musbat, artinya tidak manfi, tidak berarti negatif atau meniadakan gitu. Berarti memiliki arti musbat, menetapkan sesuatu. Mustaqbalan, dan yang ketiga fi'il mudhari itu bermakna mustaqbal atau sesuatu yang akan dilakukan gitu. Maka baru di situ wajib ditambahkan dengan wajib ditambahkan nun taukid atau bisa ditaukidkan, wajib ditaukidkan. Nahwu, contohnya di sini, wa tallahi la akidanna asnamakum ya. Wa tallahi la akidanna
asnamakum, demi Allah akan kuperdayakan patung-patungmu itu, akan kutipu daya patung-patungmu itu. Nah, di sini tallahi sumpah, kemudian di sini ada lamut takkid, ya. Kemudian akid ini adalah fi'il mudhari yang kemudian ditambahkan dengan nun taukid saqilah. Nah, ini harus ditambahkan nun taukid saqilah, ya, wajib ditambahkan nun taukid saqilah. Karena ini sudah ada kalimat sumpahnya, kemudian antara lamnya dengan fi'il mudhari'nya di sini tidak ada pemisah. Kemudian fi'il mudhari'nya ini bermakna yang akan datang, kan akan aku perdayakan, berarti kan belum gitu. Jadi bermakna mustakbal. Kemudian dia ini juga musbat karena tidak ada nafinya, ya. Tidak ada la nafiyahnya di sini. Maka ini sudah memenuhi syarat untuk fi'il mudhari ini wajib ditaukidkan. Itu. Sebaliknya wayamtani'u ta'kiduhu, dan dilarang, ya, atau wayumtana'u bisa, ya, wayumtana'u ta'kiduhu, dan dilarang mentaukidkannya, itu, atau wayamtani'u ta'kidahu, itu melarang oleh ahli nahu, ulama nahu untuk mentaukidkannya. Iza kana jawaban liqasamin, apabila dia merupakan jawab bagi suatu sumpah, walam tatawafar fihi syurut al-mazkurah, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan. Apa syarat-syaratnya? Pertama, jawab sumpahnya itu tidak berpisah dengan lamnya dengan sesuatu pemisah. Kemudian dia itu harus musbat dan harus mustakbal. Nah, kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi pada fi'il mudhari itu, maka tidak perlu atau bahkan terlarang untuk ditaukidkan. Nahwu contohnya di sini adalah wala saufa yu'tika rabbuka. Nah, di sini dan sungguh, ya, wala saufa yu'tika rabbuka, dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu. Nah, di sini lamnya, ya, itu ada pemisahnya, yaitu adalah saufa. Nah, baru dia ini fi'il mudhari'nya. Jadi saufa ini sebagai pemisahnya, ya, sebagai fasilnya. Maka karena ada pemisah, kata yu'ti di sini tidak ditaukidkan. Kita tidak mengatakan wala saufa yu'tiyannaka. Nah, tidak, ya. Jadi tidak perlu ditaukidkan. Kenapa? Karena di sini ada pemisah antara lam dengan fi'il mudhari'nya. Atau contoh yang lain, la'amkuthu huna, saya memang sudah tinggal di sini, artinya la'amkuthu huna. Nah, di sini tidak ada pemisah antara lamnya dengan fi'il mudhari'nya, tetapi fi'il mudhari'nya ini bermakna sedang dan masih tinggal, ya, masih tinggal di sana, itu tidak bermakna mustakbal. Jadi syarat mustakbal di sini hilang, ya. Nah, selanjutnya tallahi la yadhhabu al-urfu, demi Allah tidak hilang adat itu. Nah, di sini sumpahnya sudah ada, kemudian fi'il mudhari'nya ini sudah ada, tetapi di sini dia manfi, tidak musbat, ya. Tetapi dia manfi, meniadakan sesuatu. Yang ditiadakan ini adalah al-urf, itu tidak hilang. Nah, jadi ada kata tidak itu berarti kalimat nafiyah atau manfi, ya. Maka tidak memenuhi syarat untuk ditaukidkan, sehingga kita tidak mengatakan tallahi la yadhhabannal urf, tidak boleh, ya, dilarang. Tetapi tallahi la yadhhabu al-urfu, gitu. Tidak hilang kebiasaan atau adat itu. Nah, itu, ini adalah kondisi kapan fi'il mudhari itu wajib ditaukidkan dan kapan terlarang untuk ditaukidkan. Nah, kemudian kalau selain pada ini, selain pada kalimat sumpah, maka berbeda lagi hukumnya, ya. Kita lanjutkan. Wa yajuzul amrani, dan boleh dua perkara. Maksudnya dua perkara ini boleh ditaukidkan, boleh juga tidak ditaukidkan. Fi ghairi zalik, pada yang selain itu. Maksudnya kalau dia itu bukan sumpah yang musbat dan mustakbal. Nah, kalau selain dari syarat yang ini, tidak memenuhi kriteria ini, maka fi'il mudhari itu biasanya memiliki dua hukum, ya, yaitu boleh ditaukidkan dan boleh tidak. Nahwu contohnya di sini la yasbiranna 'alal adza, hendaknya dia itu sabar atas penderitaannya atau penyakitnya. Nah, di sini la yasbiranna, kita boleh bilang la yasbiru, ya. Boleh la yasbirannah juga boleh. Nah, jadi boleh ditaukidkan, boleh juga tidak kalau dalam seperti ini, ya.
karena ini bukan sumpah. Wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'malu zalimin. Dan janganlah engkau mengira, wala tahsabannallaha, ya. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah itu ghafilan, lalai, amma ya'malu zalimun, atas apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Surat Ibrahim ayat ke-42. Atau hala tansuranna akhaka. Nah, mengapa engkau tidak menolong saudaramu? Nah, ini boleh kita mengatakan aula yasbiru wala tahsabu atau wahalla tansuru. Boleh, ya. Illa anna taukida fi talabi aktsar. Tetapi biasanya taukid dalam tolab itu adalah lebih banyak, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bermakna tolab, lebih banyak itu ditaukidkan. Nah, mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa dipahami. Insyaallah nanti kita akan membahas selanjutnya kaifa yu'akkadul fi'lu. Bagaimana mentaukidkan fi'il. Nah, ini karena ini pembahasannya cuma lumayan panjang untuk yang berikutnya ini, jadi kita akan jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan kalau ada yang kurang dipahami bisa kita diskusikan di kolom komentar. Insyaallah komentar-komentar teman-teman mudah-mudahan ada kesempatan saya baca dan saya balas, ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.